Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Ernawati, NIM 1909155, nomor absen 40. Dan perkenalkan, nama saya Pina Nurul Hasanah dengan NIM 1909161 dengan absen 38, Universitas Pendidikan Indonesia, kelas 2C. Ya, Di sini kami akan memaparkan isi jurnal dengan judul Manajemen Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di SMPN 9 dan SMPN 10 Metro, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan inklusi. Dosen pengampu Ibu Liza Susanti, SPD, MSI. Baik, kita langsung saja. Di sini kami akan membahas mengenai hasil penelitian manajemen pendidikan pada anak berkebutuhan khusus di SMP Negeri 9 dan SMP Negeri 10 Metro. Adapun cakupan bahasa yang akan dideskripsikan adalah manajemen perencanaan pendidikan anak berkebutuhan khusus, manajemen pelaksanaan pendidikan anak berkebutuhan khusus, manajemen evaluasi pendidikan anak berkebutuhan khusus, dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dari manajemen pendidikan anak berkebutuhan khusus. pengertian anak berkebutuhan khusus menurut Edward tahun 1989 adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Melaksanakan pendidikan inklusi di setiap kabupaten atau kota, Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kota Metro menunjukkan SMPN 9 dan SMPN 10 Metro sebagai penyelenggara pendidikan inklusi untuk menerima anak berkebutuhan khusus agar dapat belajar bersama anak-anak normal lainnya. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang diselenggarakan secara inklusif. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif fenomenologis. Fenomenologis dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yakni untuk memeriksa secara rinci fenomena sosial yang terjadi secara nyata dan apa adanya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil wawancara dari informan akan penulis lakukan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian SMPN 9 dan SMPN 10 yang ditemukan adalah anak berkebutuhan khusus yang lamban belajar. Kurikulum yang digunakan oleh SMPN 9 dan SMPN 10 Metro sama dengan sekolah reguler lainnya. Kurikulum dirancang dari kompetensi inti dan kompetensi dasar dari Badan Standar Nasional Pendidikan. Dari kompetensi inti dan kompetensi dasar tersebut kemudian disusun oleh masing-masing guru kelas dan guru mata pelajaran menjadi program pembelajaran berupa program tahunan, program semester, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Program pembelajaran yang disusun oleh guru untuk kelas inklusi juga menggunakan program pembelajaran yang sama dengan kelas reguler lainnya. Hal ini karena peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di SMP 9 dan SMP 10 Metro adalah peserta didik lamban belajar yang masih bisa mengikuti kurikulum nasional. Pelaksanaan pendidikan anak berkebutuhan khusus atau praktik di SMPN 9 dan 10 Metro. Rancangan pembelajaran yang perlu diperhatikan dalam mengajar kelas inklusi. 1. Merencanakan kegiatan belajar mengajar. Di dalamnya yaitu merencanakan pengelolaan kelas dengan menempatkan peserta didik lamban belajar pada barisan paling depan untuk memudahkan guru dalam memantau belajar anak ketika sedang menyampaikan materi. Yang kedua itu melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah,
Di sini guru digunakan pada saat mengajar di kelas, menyiapkan materi yang akan disampaikan, menyiapkan media belajar, menyiapkan bentuk tes dan soal. Yang ketiga itu melakukan evaluasi. Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan pembelajaran pendidikan, guru memberikan latihan soal kepada peserta didik untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu sistem penilaian bagi anak berkebutuhan khusus di SMPN 9 dan SMPN 10 Metro menggunakan sistem penilaian yang sama dengan yang diberikan kepada peserta didik lainnya. Perbedaannya itu, peserta didik berkebutuhan khusus mengikuti penilaian pada ulangan harian pada jam belajar tambahan pada siang hari untuk program inklusi yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Jadi untuk penilaian hasil rapor, yaitu penilaian dalam setting inklusi ini mengacu pada model pengembangan kurikulum yang digunakan, yaitu menggunakan kurikulum reguler. Nah, penilaian ini kemudian digabungkan dengan sistem penilaian pada saat peserta didik berkebutuhan khusus bersama-sama dengan siswa lainnya di kelas reguler. Terakhir yaitu sistem laporan hasil belajar pada pendidikan inklusi, yaitu anak berkebutuhan khusus lamban belajar, sama saja menggunakan kurikulum reguler penuh. Maka model raport hasil belajar menggunakan model raport reguler yang sama dengan anak lainnya atau sama dengan sekolah lainnya. Proses penilaian rapot dan kenaikan kelas di SMPN 9 dan SMPN 10 Metro mengacu pada standar kurikulum nasional. Siswa berkebutuhan khusus mengikuti proses penilaian yang sama dengan siswa reguler lainnya. Siswa evaluasi antara lain ulangan harian, ujian tengah semester, dan ujian kenaikan kelas, dan ujian nasional. Anak berkebutuhan khusus mempunyai kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang sama dengan siswa lainnya. Perbedaannya hanya terdapat pada ulangan harian tambahan yang dilakukan peserta didik pada saat jam belajar tambahan pada siang hari. Adanya perbedaan tingkat kedalaman materi yang lebih rendah dibandingkan pada saat ulangan harian bersama peserta didik lainnya, memungkinkan nilai siswa menjadi lebih tinggi sehingga dapat mencapai KKM. Laporan hasil belajar siswa berkebutuhan khusus menggunakan nilai angka atau kuantitatif. Faktor pendukung dan faktor penghambat manajemen pendidikan anak berkebutuhan khusus di SMPN 9 dan SMPN 10 Metro. Yang pertama, ada faktor pendukung. Penyelenggaraan pendidikan inklusi di SMP 9 dan SMP 10 Metro saat ini adalah: yang pertama, sekolah masih berkomitmen untuk melaksanakan program inklusi karena program ini sangat membantu peserta didik dalam bersosialisasi dengan peserta didik lainnya dan dapat meningkatkan hasil belajar mereka. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan inklusi juga tidak terlepas masih ada siswa yang berkebutuhan khusus yang bersekolah di SMP 9 dan SMP 10. Yang ketiga, pemerintah masih mendukung terlaksananya program dengan memberikan dana operasional. Yang keempat, guru-guru masih konsisten melaksanakan program inklusi ini. Yang kelima, tersedia media pembelajaran yang dapat mendukung dalam proses KBM. Yang terakhir, adanya komunikasi yang baik antara guru dan orang tua. Yang kedua, ada faktor penghambat penyelenggaraan pendidikan inklusi di SMPN 9 dan SMPN 10 Metro saat ini adalah: yang pertama, masih ada sebagian orang tua yang peduli terhadap program inklusi. Yang kedua, media pembelajaran yang masih kurang. Yang ketiga, tidak ada guru pendamping khusus atau GPK di sekolah ini. Yang keempat, pengetahuan guru tentang cara mendidik anak berkebutuhan khusus masih kurang. Dan yang terakhir, sebagian orang tua belum konsisten dalam mendukung program inklusi ini. Jadi, simpulan dari jurnal yang kami cari ini, peneliti memberikan saran diharapkan pihak sekolah untuk penyelenggaraan pendidikan inklusi yang lebih baik adalah adanya pelatihan untuk guru mengenai cara menangani siswa inklusi, ada guru pendamping khusus atau GPK di sekolah inklusi, orang tua lebih aktif dalam mendukung anaknya agar program ini lebih efektif. Nah, yang selanjutnya
Manajemen pendidikan inklusi yang baik diharapkan dapat menjadikan penyelenggara pendidik inklusi berjalan dengan optimal. Pendidikan inklusi merupakan kebijakan pemerintah pusat, sedangkan kewenangan pelaksanaan ada pada pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah pusat diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah agar satuan pendidikan sebagai pelaksana dapat memahami baik secara konsep maupun praktek, agar peserta didik dapat ditangani dengan optimal di sekolah reguler. Sekian dari kami, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.